Selamat pagi, siang, malam, dan sore teman-teman yang sedang melihat dan Pak Jati dan teman-teman di luar Undip. Perkenalkan, nama saya Ricardo Pandiangan, saya dari S1 Teknik Sipil Undip Universitas Undip dengan NIM 210101171400081. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil kajian saya terhadap studi kasus value engineering untuk studi kasus pertama dan untuk studi kasus ke-10. Untuk studi kasus pertama adalah corporate office building, di mana pertama itu saya meninjau gambaran umum proyek. Proyek pembangunan gedung perkantoran ini dilaksanakan pada tahun 1994. Proyek ini memiliki spesifikasi yaitu 800.000 feet kuadrat, feet persegi, dan adanya 3 lantai untuk basement parkir, terdapat 1 ruangan berlantai restoran, terdapat 3 lantai untuk toko, dan adanya 2 tower kantor berlantai 17. Nilai kontrak proyek tersebut adalah 10 juta US dollar. Proyek ini berfokus kepada arsitektural dalam pembangunannya. Kemudian selanjutnya tinjauan biaya proyek, di mana untuk tinjauan biaya proyek itu ada dua, itu cost dan worth, di mana cost ini adalah biaya rencananya itu sekitar 70 juta, 6 US dollar, dan untuk biaya yang sudah berjalan itu sekitar 58,7 juta US dollar. Nah, selanjutnya di sini saya menjelaskan latar belakang studi value engineering pada studi kasus pertama ini, yaitu proyek pembangunan perkantoran ini merupakan berbasis komersil, di mana adanya penjualan sebesar 350.000 US dollar per tahun untuk keperluan pembangunan, keuntungan, dan pemeliharaan. Adanya FE pada proyek ini untuk meningkatkan nilai proyek dan fungsi arsitektural pada pembangunan gedung kantor dengan mempertimbangkan mekanis, utilitas, dan struktural pada gedung perkantoran ini. FE ini dilakukan oleh National Company for Cooperative Insurance atau NCCI yang dipimpin oleh Suliman S. All sebagai Project Manager of Cooperative Real Estate Investment Company. Tim FE ini meliputi tim arsitektural, struktural, mekanikal, dan elektrikal. Berikut ini juga ditampilkan cost worth model. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk cost worth-nya itu terdapat actual-nya itu 88,12 juta US dollar, sedangkan untuk FE targetnya sekitar 73,29 juta US dollar. Kemudian pada value engineering ini juga ditinjau, itu tidak lengkap, hanya hasil rekomendasi saja. Yang pertama di sini kita bisa melihat rekomendasi untuk savings-nya itu ada dua, yaitu initial dan life cycle, di mana initial ini merupakan penghematan pada saat pada saat pembangunan konstruksi, sedangkan life cycle-nya ini artinya penghematan yang didapat dengan adanya pengoperasian fungsi bangunan tersebut selama umur layan. Nah, kemudian kita sini juga bisa melihat gambar rencana hasil studi FE. Nah, di sini terdapat beberapa poin rekomendasi untuk segi arsitektural. Yang pertama, pengadaan hidrolik elevator untuk basement, pengadaan modifikasi dinding interior, penghapusan penggunaan tangga untuk basement. Kemudian untuk struktural itu hanya melihat dari savingsnya aja, di mana untuk inisialnya itu 2,2 juta US dollar, dan untuk life cycle-nya itu 2,2 juta US dollar. Dan untuk rekomendasinya itu di sini adanya pengadaan hollow untuk basement dan tower, modifikasi desain plat lantai dengan metode two-way slab dan beam. Nah, kemudian untuk mekanikalnya itu ditinjau dari savings dan desainnya. Untuk savingsnya itu, untuk initial savingsnya itu terdapat 3,6 juta US dollar, sedangkan untuk life cycle savingnya itu sekitar 5,4 juta US dollar. Nah, kita di sini juga bisa melihat terdapat juga desain hasil studi FE, dan di sini juga kita bisa melihat rekomendasi untuk studi FE di bidang mekanikal, itu pertama, peniadaan tangki air di atas atap, modifikasi sistem penyimpanan energi berbasis thermal, dan pengadaan kotak variable air volume atau FAV.
VIV, sorry. Kemudian di sini juga terakhir kita meninjau untuk elektrikal, di mana elektrikal di sini ada dua, yaitu savingsnya dan desain rencananya. Untuk savingsnya itu kita bisa melihat untuk inisialnya itu mendapat 4,7 juta US dollar, sekitar 4,7 juta US dollar, dan untuk life cycles-nya itu sekitar 5,3 juta US dollar. Dan untuk gambar rencananya kita bisa melihat ini merupakan hasil dari studi FE yang dilakukan, dan terdapat rekomendasi untuk elektrikal. Yang pertama, modifikasi penyaluran listrik ke berbagai lantai dengan menggunakan peralatan sebesar 380 volt, pengadaan pompa kebakaran dengan menggunakan diesel, penggunaan baterai untuk energi lampu, dan penggunaan satu generator 90 kV ampere per tower. Nah, setelah kita melakukan tinjauan, terdapatlah kesimpulan studi FE untuk proyek ini. Kita bisa melihat bahwa untuk total nilai initial savingsnya itu sebesar sekitar 14,6 juta US dollar, dan untuk life cycle savingsnya itu sekitar 19,4 juta US dollar. Nah, untuk analisis FE ini pada tinjauan tersebut, teman mendapatkan kesimpulan bahwa perlunya ada banyak saran dan masukan terkait desain proyek supaya bisa memperjelas fungsi desain untuk proyek tersebut sehingga mempengaruhi proyek dan meningkatkan savings pada proyek ini. Dengan 45 ide alternatif yang disusun tim FE, maka bisa meningkatkan savings sebesar 19,4 juta dan 14,5 juta US dollar. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang studi ke-10, yaitu proyek jalan di Georgia. Proyek jalan ini dilakukan pada tahun 2010 dengan lokasi yang bisa tertera di layar. Nah, tujuan utama proyek ini adalah untuk peningkatan operasional sepanjang jalan tersebut. Berikut ini adalah map project location map untuk proyek tersebut. Nah, berikut ini juga ada tim studi value engineering, bisa kita lihat di layar. Nah, berikut ini juga adanya tinjauan biaya proyek untuk proyek tersebut. Ini lanjutan untuk tinjauan proyek jalan di Georgia, dan mendapatkan total itu sekitar 63 juta 63,4 juta US dollar. Maaf. Nah, berikut ini juga kita ditampilkan juga adanya cost histogram dan Pareto chart, di mana cost histogram ini diurutkan dari yang termahal hingga yang paling rendah, sehingga kita bisa melihat yang paling mahal itu adalah material, sedangkan yang paling murah itu adalah bangunan pelengkapnya. Dan Pareto chart ini adalah menggambarkan hasil dari cost histogram dalam bentuk chart. Nah, apa sih latar belakang studi FE pada proyek jalan di Georgia ini? Yaitu adalah untuk peningkatan operasional sepanjang jalan tersebut. Nah, perlunya studi FE ini dilakukan karena proyek ini jangka pendek sehingga membutuhkan solusi yang cepat dengan mempertimbangkan biaya dan fungsi. Nah, pada kesempatan ini saya hanya meninjau untuk tinjauan studi value engineering. Yang pertama itu kita bisa melihat tinjauan bahu luar. Nah, pada desain rencana, perencanaan untuk bahu luar jalan itu sepanjang 12 inci dalam struktur jalan dengan biaya sebesar sekitar 15,1 juta US dollar. Nah, dengan adanya studi FE, maka perencanaannya itu berubah menjadi 10 inci dengan biaya sekitar 14,9 juta US dollar. Kita bisa melihat dari gambar yang tertera perubahannya. Nah, kesimpulannya itu dengan adanya perencanaan bahu luar sepanjang 10 inci tersebut bisa menghemat pembuatan bahu sebesar sekitar 150.000 US dollar. Nah, kemudian kita juga meninjau dari kemiringan slope pada jalan proyek tersebut, di mana desain rencananya itu desain kemiringannya slope itu sebesar 6%, tapi desain setelah adanya FE itu sebesar 4%. Dengan perencanaan desain slope sebesar 4% tersebut, maka dilakukan untuk tujuan memudahkan pekerjaan dalam pelebaran bahu jalan dan pekerjaan overlay, tapi konsekuensinya bisa merugikan sistem drainase jalan. Berikut ini gambar bisa dilihat pada layar. Nah,
Selanjutnya kita meninjau dari tinjauan median. Nah, desain rencananya ini untuk struktur median itu menggunakan concrete barrier dengan biaya sekitar 1 juta US dollar. Sedangkan desain alternatifnya itu desain struktur mediannya menggunakan double face guard rail dengan biaya 130.000 US dollar. Nah, dengan adanya studi FE, maka perencanaan median menggunakan double face guard rail bisa menghemat pembuatan median sebesar sekitar 1,09 juta US dollar. Berikut ini kita bisa melihat tampilan perubahan desain gambar setelah adanya studi FE. Selanjutnya tinjauan drainase. Nah, untuk desain rencana, perencanaan desain sistem drainase tersebut menggunakan reinforced concrete pipe atau gorong-gorong beton bertulang dengan biaya sebesar sekitar 180.000 US dollar. Sedangkan desain alternatifnya itu sistem drainase menggunakan concrete metal pipe atau gorong-gorong besi dengan biaya sekitar 112.000 US dollar. Nah, kesimpulannya dengan adanya FE maka digunakan sistem drainase dengan jenis drainase gorong-gorong besi yang bisa menghemat biaya pembuatan drainase sebesar 74.000 US dollar. Nah, berikut ini juga kita tinjauan dinding penahan pada lokasinya itu lokasi selatan segmen jalan West Capel Road dan sebagian Panola Road. Nah, untuk desain rencananya itu kita menggunakan chip retaining walls atau dinding cantilever dengan biaya sebesar 4,5 juta US dollar. Nah, tapi setelah dengan adanya studi FE, maka perencanaan tersebut menggunakan MSI, di mana artinya itu adalah DPT urukan tanah padat yang dilengkapi dengan petulangan dengan biaya sebesar 2,6 juta US dollar. Nah, dengan perencanaan desain dinding tanah dengan menggunakan MSE bisa menghemat biaya konstruksi sebesar 1,9 juta US dollar. Nah, berikut kita bisa lihat tampilan gambar perubahan setelah adanya studi FE. Selanjutnya juga ada tinjauan dinding penahan tanah di antara West Capel Road dan Panola Road. Nah, untuk desain rencananya itu menggunakan dinding cantilever dengan biaya sebesar 4,5 juta US dollar. Dengan adanya studi FE, desain alternatif itu perencanaan desain dinding penahan tanah itu menggunakan sheet piles dengan biaya sebesar 3,3 juta US dollar. Nah, kesimpulannya dengan perencanaan desain dinding setelah adanya dinding penahan tanah dengan adanya studi FE, maka menggunakan sheet piles dengan menghemat biaya konstruksi sebesar 1,1 juta US dollar. Nah, setelah kita meninjau kesimpulan tersebut, maka kita bisa dapat setelah kita melakukan tinjauan studi FE pada proyek jalan di Georgia, maka kita dapat kesimpulan bahwa kita bisa tabel bahwa saving yang ditinjau untuk proyek ini adalah initial savings. Artinya kita merujuk pada tujuan utamanya, mereka mementingkan karena proyek ini merupakan proyek jangka pendek, maka perlunya adanya alternatif biaya dan fungsi. Maka di sini jatuhnya di initial savings atau penghematan pada saat biaya konstruksi. Nah, kita bisa lihat di sini ada dari bagian untuk perkerasan, untuk pelengkap, untuk pembangunan DPT dan untuk mediannya. Nah, pada proyek ini mendapatkan kesimpulan bahwa analisis FE pada proyek ini mendapatkan hasil yaitu adanya 40 ide alternatif dengan tujuan untuk mengurangi biaya konstruksi, meningkatkan produk akhir, dan atau mengurangi kesulitan dan waktu pembangunan proyek. Selain itu, terdapat juga 9 ide alternatif yang bisa dilanjutkan dalam tahap pertimbangan dan tahap evaluasi. Dengan adanya FE ini terdapat biaya keuntungan dari segi perkerasan, segi pelengkap, segi DPT, dan segi median. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sukses selalu dan bye.